Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita sampai di part ketiga dari webinar ini, bagaimana meledakkan omset. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya menceritakan dengan spesifik bagaimana Anda bisa mendapatkan omset sehari 130 juta. No tipu-tipu, bagaimana Anda bisa heboh dapat pemberitaan di media. Penasaran kan? Tapi bagi Anda yang belum menonton part 1 dan part kedua, nonton dulu. Karena kalau enggak, nanti nggak paham bagaimana cara mulainya. Yuk, klik link di deskripsi ya untuk mendapatkan part pertama dan part kedua. Tapi bagi Anda yang sudah selesai nonton part pertama dan part kedua, yes, silahkan lanjutkan pembahasan ini. Karena ini adalah inti dari webinarnya. Ya, bagaimana omset Anda bisa meledak tanpa biaya iklan yang terlalu bombastis. Yuk, kita segera mampir ke videonya. Baik, ya. Salah satu toko ponsel, ya, ini kebanjiran order. Kebanjiran order. Ya, ini diperhatikan baik-baik. Ini gambarnya tidak mewakili ya, karena saya harus menjaga kerahasiaan gitu ya dari. Tapi saya akan buka rahasianya di sini. Bagaimana ponsel, ya, toko ponsel yang biasa aja itu bisa dapat omset sehari 130 jutaan. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Jadi kalau kita lihat, ya, orang datang ke toko ponsel ini mau ngapain sih? Ya, kan paling nggak jauh-jauh, cuman mayoritas lihat-lihat. Bener nggak? Siapa yang setuju? Cuman lihat-lihat, nanti check out-nya belinya di online. Sedih banget kan? Dan ini yang mayoritas dihadapi oleh, maaf Bang Iman, di ini. Ya. Nah, mayoritas dihadapi oleh pengusaha UMKM. Ya, sampai dibilang itu konsumen-konsumennya, coach itu rojali, rombongan jarang beli. Lihat-lihat doang, nanti kok check out-nya di online karena lebih murah. Gitu kan ya. Atau apa? Banding-membandingkan. Gitu kan ya. Nah, dan di toko ponsel tadi, rahasianya nih Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita jualan ponsel baru, ya, ponsel baru itu untungnya itu tipis banget. Tipis banget. Ya. Justru untung yang besar itu jual ponsel second. Ya. Nah, ini di salah satu toko ponsel ini saya ceritain kisah nyata, gimana cara meningkatkan omset 130 juta sehari. Oke. Rumus yang pertama dicatat ya. Yang pertama adalah gunakan produk anchor. Oke. Anchor itu apa, coach? Ya, anchor itu apa? Ya. Anchor itu kan ya jangkar nih. Anchor. Nah, dia jangkar ya. Gambarnya tuh ya kira-kira beginilah, jangkar. Ya. Bagaimana orang bisa datang dulu? Orang bisa terhipnotis dulu dengan produk yang kita jadikan jangkar. Jangkar itu kan membuat mereka tuh datang. Jadi campaigns-nya ketika itu kita buat ya. Siapa yang punya duit 10.000, Anda langsung mendapatkan HP Xiaomi sekian-sekian. Ya. No tipu-tipu. Hanya berlaku untuk promo ini jam 8 sampai jam 9 pagi di toko ini, yang saya nggak bisa sebutkan. Ya, hanya berlaku di toko ini. Kenapa kita buat promo ini? Sekali lagi, untuk membuat orang datang. Ini cuma penariknya doang. Kan gila gitu ya. 10.000 dapat HP Xiaomi, yang rata-rata HP Xiaomi itu yang paling murah ya 1,5 juta. Oke? Ini diiklankan masif. Diiklankan. Eventnya 1 bulan dan diiklankan dari sekarang. Oke? Sambil diiklankan, sambil dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan adalah SPG, Sales Promotion Girl. Ya, SPG yang mereka bentuk dalam satu tim itu berisi 3 orang. Oke? Dan mereka dilengkapi dengan tas atau apa ya, barang dagangan itu tuh apa yang kayak orang dagang asongan itu? Apa ya namanya? Itulah pokoknya gitu ya. Ya, kayak barang asongan gitu lah ya. Tas untuk dijajakin ya. Isinya apa? Isinya aksesoris. Anti gores. Ya, isinya
Ya, jadi mereka satu tim ya yang dilengkapi dengan barang-barang dagangan anti gores gitu ya. Soft case, gores, ya soft case. Kemudian apa lagi? Baterai dan yang lain-lainnya, ya. Dan mereka siapkan ini 10 paket SPG. 10 tim SPG tadi, ya. 10 tim SPG tadi. Nah, sudah diiklankan kan heboh tuh. Dan realitanya Bapak Ibu, tahu nggak? Ini orang ngantri dari jam 6 sebelum buka, itu udah antri. Udah antri di depan itu toko HP. Gitu dibuka, waduh, ya bisa dibayangkan hiruk pikuknya. Ya, karena 10.000 dapat HP Xiaomi. Mereka nggak bohong, cuman mereka nggak mengatakan yang sebenarnya di awal. Kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Akhirnya apa? Semua orang ini didaftarkan dulu. Yuk daftar yuk buat apa? Kocokan itu, buat yang kecil-kecil itu. Undian, buat undian. Akhirnya apa? Ketika dibuat undian, ya mereka dapat daftar nama alias database konsumen, nama dan nomor HP, nomor WA. Cakep banget. Itu antriannya, itu sampai zuhur, sampai dibubarin polisi. 2 kilometer lebih antriannya. Ya, apa yang terjadi dari sana? SPG yang tadi yang udah disiapkan itu menyerbu pasukan atau konsumen-konsumen udah ngantri tadi, ya. Nah, kan mereka kan panasan tuh, ya. Om, nggak mau cobain anti goresnya, Om? Ini baterainya bla 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 bla. Ya, jual anti gores. Om, baterainya pakai HP-nya apa? Sebenarnya HP Xiaomi tadi itu modalnya cuma 3 biji doang. 3 biji. Nah, ketika sudah dikocok dan laris, dan ketika dibilang, oke, HP-nya habis, sold out. Ya, HP promonya sold out. Bohong nggak dia? Nggak bohong. Karena memang, ya, di awal kan promonya 10.000 dapat HP. Tapi HP-nya cuma 3 biji. Karena 3 biji diundi. Akhirnya dia dapat database yang ini bisa di follow up lagi. Dan kedua, SPG-SPG yang menjualkan ke para orang-orang ini, ya, ini dapat closingan lagi. Kelihatannya nih Bapak Ibu ya, anti gores, itu kelihatannya aja barangnya itu sepele. Tahu nggak anti goresnya modalnya apa? Modalnya berapa? Cuma 5.000 perak. Nggak percaya, lihat aja di Shopee. Lihat aja barang-barang Cina. Casing HP, kayak saya ini casing HP, ya ini casing HP. Ini saya beli di Shopee langsung dari Cina-nya cuma 7.000 perak. Dijual di toko komputer itu paling-paling 50.000, 70.000, itu udah murah banget. Ya, udah murah banget. Jadi berarti coach, kuncinya adalah melipat gandakan produk adalah gunakan produk anchor dan kemudian gunakan produk pelengkap untuk sebagai jualan. Ya. Jadi sebenarnya kita ambil untungnya bukan dari produk utama. Nah, dengan traffic yang tinggi tadi, ini kan akan memicu emosional orang untuk beli. Gengsi dong kalau nggak beli. Masa udah antri lama-lama cuma pengen gratisan doang. Ya kan? Itu dia. Yang kedua, yang berikutnya, dapat hebohnya lagi. Heboh pemberitaan. Heboh di media. Wah, hebohnya di media. Ya. Coba kita hitung sekarang. Modalnya dia. Yang pertama, ya, sedia produk premium, ya, 3 unit kali 1,5 juta, paling-paling berapa? 4,5 juta. Satu tim SPG satu tim, ya, paling-paling 100.000 satu orang, 300.000 satu tim, ya. 300.000 satu tim dikalikan 10 tim, ya, masuk 3 juta modalnya. Bener nggak sih? 30 juta ya? 3 juta, bener. 10 tim ya. Oke. Masuk modal ketiga.
iklan. Ya, ini kalau iklan pakai Facebook Ads atau pakai Instagram Ads atau pakai Google, ini sebenarnya untuk 1 bulan 1 juta udah berlebih-lebih banget. Coba hitung modalnya, ya 5 juta, 8,5 juta. Dihitung aja berapa yang laris dari jualan SPG yang pertama. Yang kedua dari database tadi ketika di follow up dengan promo berikutnya lagi. Ketiga, hebohnya tadi masuk di sosial media. Ini membuat produknya sold out 130 juta langsung omsetnya. Yuk, siapa yang mau praktekkan? Nah, ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, triknya ya ketika jualan itu bagaimana fase ini prosesnya cepat banget, ya. Proses di mana orang aware, berarti orang sekedar tahu produknya kita, ya, trafficnya harus tinggi. Ingat yang tadi saya bilang, dengan produk anchor tadi trafficnya tinggi banget, ya. Kemudian leads ini calon konsumen yang masuk itu tinggi, calon konsumen, ya. Baru di sini transaksi, ya. Jadi tanpa ada ini mustahil kalau transaksinya gede. Mustahil. Ya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah database-nya. Langganannya tadi. Bapak Ibu, konsumen kita nggak bodoh kok. Kalaupun kita buat iklan 10.000 langsung dapat HP, no tipu-tipu, mereka juga mikir, ya nggak mungkin lah. Mesti juga diundi kan. Mesti juga ada ya ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Itu sudah mereka udah paham banget. Nah, yang pernah pakai strategi ini nih, ini walaupun strateginya nggak segila ini, yaitu saya pernah bantuin Bu Debbie ya, Bu Debbie untuk ngasih tester jengkol ya ke calon-calon konsumen, diundi merekanya. Bener nggak Bu Debbie? Bu Debbie mana tadi ya? Mbak Alda, Bu Debbie. Ya, mungkin udah keluar ya. Atau, oh nih Bu Debbie. Ya. Ini mic-nya diaktifkan. Iya. Mic-nya Bu Debbie. Iya, Coach. Nah, yang pernah pakai strategi ini ya, tapi strateginya nggak seheboh dan nggak sefantastis ini ya. Nah, belum. Nah, kemarin itu kita baru sebatas apa tuh, Bu? Kita adain kuis itu ya, Coach ya. Iya, benar. Jadi kita coba untuk kuis. Ya. Ya nanti kalau ada yang menang kita coba untuk tester. Ya. Tapi alhamdulillah membantu juga sih kuis ini. Iya. Karena untuk mencoba tester satu keping jengkol kan rasanya satu jarak juga yang nggak memungkinkan untuk mereka datang langsung ke tempat kita. Iya. Ujung-ujungnya mereka jadi pesan gitu, Coach. Iya, ngasihnya tuh nanggung banget ya. Ya, Coach. Kita cuma kasih satu keping jengkol, mereka rasa kan cukup gimana gitu ya, cuma satu, belum lagi jaraknya. Nah, ini dia ya. Jengkolnya. Ya, cuman sebiji gitu ya kemarin ya. Iya, Coach, ya. Satu. Nah, ini yang kita sarankan kemarin ke Bu Debbie apa? Kita lengkapi produk-produk yang lain, produk-produk tambahannya. Sehingga kita bisa gunakan strategi produk anchor tadi. Kita jadikan penarik. Yang memang mereka itu ketika mendengar ini itu langsung daftar, langsung ikut. Jadi untung kita yang paling banyak itu dari produk-produk pelengkap ini. Ini yang paling banyak. Yang kedua dari repeat order database yang kita punya. Ya. Nah, database itu udah pernah saya bahas kemarin di pertemuan sebelumnya, di Kopdar sebelumnya. Nanti saya akan ulangi ketika ada kesempatan yang lain. Ya, sip Bu Debbie, jadi dilengkapi ya produk-produknya yang lain ya. Ya, baik. Oke, sip. Apa produknya mau dibuat lagi yang lain? Rencananya ya kita harapkan juga teman-teman semua bisa mencoba semur jengkolnya kita. Kita ada produk baru, rencananya kita mau bikin sate jengkol. Wah, sate jengkol. Oke.
sama ikan bakar tongkol sambal colo-colo, Coach. Oke, waktu enak tuh kayaknya tuh. Ya. Kerupuk jengkol nggak? Kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol tuh banyak banget loh peminatnya. Iya, cuman kan kerupuk jengkol udah rame ya, Coach ya. Iya sih, iya. Justru Kita pelengkapnya. Heeh. Mm-mm. Kita cari yang nggak biasa aja, Coach. Jadi mencoba itu besar gitu ya, Coach. Iya. Oke, sukses buat Bu Devi ya. Baik. Amin. Makasih, Iya. Coach. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa ya? Kan ada yang nanya, kok kepikiran ya strategi yang tadi? Kok saya nggak kepikiran ya? Padahal kan itu sederhana banget. Nah, kuncinya itu ada di funnel planner. Jadi, ini adalah sebuah kanvas atau tempat kita oret-oret membuat funnel. Funnel itu apa, Coach? Ya, funnel itu adalah corong. Ya, corong atau saluran, kanal. Jadi gini Bapak Ibu, konsumen itu nggak langsung datang ujuk-ujuk pesan produk kita, enggak. Seperti yang tadi kita bahas, mereka sekedar tahu dulu, oh ada semur jengkol, oh ada ubi ini, oh ada warung segar, oh ada jualan baju, oh di sini ada jualan hijab. Nah, kemudian setelah tahu, mereka coba tanya-tanya, ini belum beli nih. Setelah tanya-tanya mereka beli, dan setelah mereka beli, mereka repeat order. Nah, kita sepakati bahwa yang sekedar tahu, ya saya kasih warna yang berbeda ya. Yang sekedar tahu, ini namanya konsumen cold. Konsumen yang masih dingin. Yang tanya-tanya, ini konsumen yang hot. Kita tanya, minta maaf Bang Imam, di mute kan? Siapa yang masih? Ya. Ya. Yang tanya-tanya ini namanya warm, dan yang beli ini namanya hot. Ya, saya kasih warna hitam, hot. Nah, jadi Bapak Ibu, nantinya kita akan belajar mengisi ini di kesempatan berikutnya. Ada banyak banget strategi yang bisa kita pakai dengan menggunakan funnel planner ini, ya. Nah, tapi kalau kita bahas sekarang, kayaknya waktunya nggak cukup ya. Karena sebentar lagi di Pekanbaru, 10 menit lagi kita akan sholat zuhur. Nah, ini ya saya kasih contoh. Nah, di sini ini customer segment. Jadi Bapak Ibu harus duduk dulu segmennya. Dan segmen yang diambil itu yang spesifik. Tadi contoh misalnya, yang mau kita ambil cuman segmen usia 25-35 di perumahan. Oke. Nah, kita isi di sini ya. Nah, ini untuk segmen perumahan gitu. Nanti buat lagi yang lain ya untuk segmen kantor. Buat lagi untuk segmen lansia, buat lagi untuk anak muda. Oke? Jadi funnel planner ini dibuatnya banyak. Jadi kuncinya meledakkan omset itu adalah semakin banyak kita punya jurus. Semakin banyak jurus jualan. Nah, yang jadi penyakit UMKM adalah ketika mereka jualan nih, misalnya nih jualan kain, ya, terus omsetnya udah naik. Lama-kelamaan karena strateginya itu aja, misalnya strateginya ya pakai Facebook, posting-posting di Facebook, terus kan lama-lama kan turun nih, karena followernya nambahnya nggak segitunya. Terus dia mikir, aduh, omset udah turun nih. Cobalah tambahin lagi lah, atau coba gantilah kita jualan gorden, kan masih deket-deket tuh dengan kain. Omsetnya naik lagi, karena ada database yang sebelumnya yang di sini yang ditarik. Ya, data di sini untuk beli gorden. Naik. Ya, pakai hal yang sama, pakai Facebook Ads. Nggak lama, turun lagi. Karena ya datanya gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Ganti lagi bisnisnya. Jualannya sekarang ini baju bayi deh, baju anak. Ya kenapa? Karena kain kayaknya udah sepi Pak. Gorden kayaknya udah sepi Pak. Ganti lagi. Akhirnya kita menjual 100 produk dengan teknik marketing yang sama. Padahal produk-produk top. Coba Bapak Ibu lihat semuanya. Ya kita lihat. Ya. Nih, siapa yang tidak tahu bahwa ini produk isinya racun?
Siapa yang nggak tahu? Saya yakin semuanya tahu. Saya yakin semua yang hadir di sini, ini produk isinya, maaf, racun alias sampah masuk ke produk kita. Bener nggak? Tapi ini produk dengan brand terbesar di dunia, salah satu brand terbesar. Kenapa? Karena mereka menjual satu produk dengan 100 cara, Bapak Ibu. Caranya yang dibanyakin. Jadi kuncinya kita membuat funnel ini, caranya dibanyakin. Tadi jualan jengkolnya udah pakai di Facebook. Oke, kita pakai lagi di WhatsApp. Oke, sudah kokoh di WhatsApp, kita pakai lagi di Facebook itu saja bisa banyak banget funnelnya. Jadi funnel itu bukan platform ya, funnel itu cara. Ya, nah di sini Bapak Ibu semuanya, kita tinggal mengisi bagaimana perjalanan konsumen tadi. Perjalanan konsumen dari yang tadinya tidak tahu produk kita sampai beli, sampai langganan. Simak baik-baik. Nih catat ya. Ini mahal banget soalnya. Ya kalau Bapak Ibu ikutin training saya bisa puluhan juta. Ya, ntar saya kasih deh harga label harganya ya yang saya ngasih training. Ya, makanya ini diperhatikan banget. Ya. Customer segment yang di sini ini wilayah customer yang cold. Oke. Setelah konsumen yang cold tadi, kita dapatkan aset berupa audience, nanti pindah lagi kita ke sini. Konsumennya masih sama. Konsumen yang ini yang namanya warm. Orang yang tadinya di sini itu enggak tahu, ya, kemudian kita dapatkan datanya, kemudian mereka jadi warm, jadi tahu. Warm itu dapat lagi asetnya, leads. Leads-nya itu apa? Calon konsumen. Mereka mungkin mencoba produk kita. Sudah mereka mencoba, kita iklanin lagi di orang yang sama. Mereka menjadi hot. Ya, diiklanin lagi yang sama, data yang tadi mencoba tadi, ya itu baru kita kasih promonya di sini. Artinya saya ingin mengatakan promo itu bukan untuk mereka yang cold, bukan mereka yang nggak ngerti, bukan mereka yang nggak tahu. Nah, jadi di sini diisi customer-nya yang mana. Nah, kita lihat ya di sini ya, tabelnya ada traffic. Nah, konsumen tadi tahu produk kita trafficnya dari mana? Mungkin taunya dari WA story. Mungkin mereka tahu iklannya kita dari Instagram atau Facebook. Ya, ini feeds. Nah, mendaratnya ini harus kadang banyak banget orang nggak ngerti. Coach, maksudnya mendarat apa? Jadi ketika mereka lihat iklan, itu mereka harus ngeklik untuk mereka mendarat. Apakah mereka langsung ke chatnya kita, ya, langsung ke chatnya kita, atau mereka ke bio Instagramnya kita, atau ke landing page. Saran saya yang paling bagus adalah mendarat ke landing page. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ketika ngelihat iklan, ada tombolnya klik di sini. Ketika diklik langsung ke landing page-nya, dapat informasi yang panjang. Kemudian kita tawarin lagi, ya mau dapat value nggak? Nah, value-nya ini sesuai dengan yang cold tadi ya, yang mereka belum ngerti apa-apa tentang bisnis kita. Value-nya apa? Mau nggak? Misalnya nih dapat e-book gratis, ya? Atau tuh tadi seperti Bu Debbie, mau nggak dapat sampel gratis nih, ya? Mau nggak dapat apa lagi? Ya pokoknya gratis, ada value-nya. Yang mana value itu mereka dapatkan kalau mereka kasih data. Atau misalnya sampelnya kita taruh di bawah. Yuk, bagi yang mau dapatin, sebentar. Bagi yang mau dapat sampel produk ini, bentar ya. Bagi yang mau dapat sampel produk ini, ya sampelnya kita kasih di mereka yang warm. Di awal ini mereka ikut undian dulu. Nah, nanti mereka yang ikut undian isi data yuk, yang ikut undian. Nanti setelah ikut undian ada datanya, data ini yang dikocok. Mereka dapat trafficnya di mana? Mungkin ngocok undiannya di Instagram atau di platform kita sendiri, di WhatsApp, di website kita sendiri. Nah, artinya kan mereka mantengin website kita, mantengin Instagram kita untuk melihat proses pengundian tadi. Nah, mendaratnya di mana?
Maksudnya mendarat adalah mereka setelah ngelihat proses pengundian tadi, itu mereka bisa melihat info kita lebih lanjut di mana. Saran saya, misalnya nih, ketika kita pasang di website untuk undian atau di Instagram, mereka harus mendarat sekali lagi di landing page. Nah, landing page-nya berbeda dengan landing page yang cold tadi, yang di sini lebih spesifik lagi, ya landing page-nya. Ya, atau mereka bisa langsung ke chat-nya kita. Untuk pemenangnya, Bapak Ibu boleh chat ke kita ya. Tujuannya mereka ngechat apa? Kan ada effort dari mereka. Bukan sekedar pengumuman itu mereka bisa lihat di sosmed. Tapi mereka harus ngechat. Mbak, kemarin siapa yang menang ya? Kan ada effort. Effort itulah yang kemudian kita jadikan datanya lagi. Lihat di sini, aset. Tadi kita bahas bahwa pengusaha yang sukses itu mereka membangun aset. Nah, ini karena baterainya sudah lowbat, saya charge dulu. 3 menit lagi. Yes, bentar lagi dulu ya. Nah, jadi selalu Bapak Ibu, semua pengusaha ketika melakukan marketing pastikan Anda dapat aset. Ya, pastikan dapat aset. Ya, aset itu bermacam-macam. Di level cold ini tadi bisa dapatnya database, bisa dapat database. Di level warm tadi bisa dapat orang yang mencoba. Ya. Nah, di level aset yang mereka sudah hot tadi bisa asetnya berupa daftar pembeli. Mereka sudah beli, daftar pembeli atau testimoni. Ya, testimoni. Pastikan itu, ya. Atau asetnya lagi bisa daftar namanya si konsumen. Kita bisa minta, Kak, boleh dong direkomendasikan ke 10 temannya. Bagi yang merekomendasikan nanti dapat 1 bonus lagi. Itu aset kita, Bapak Ibu. Jadi kenapa bisnisnya begitu-begitu aja, omsetnya juga jeblok dan begitu-begitu aja? Ya karena nggak ditambang asetnya. Proses penjualannya nggak komplit, cuman sekedar posting doang. Nah, gimana? Ternyata nggak sulit-sulit amat kan mendapatkan omset ratusan juta bahkan sehari. Asal kita tahu ilmunya, kita pegang kunci-kuncinya. Yuk, sekarang kerjain PR-nya. Buat funnel marketing sebanyak-banyaknya. Bagi Bapak Ibu yang bisa membuat funnel marketing dan sudah selesai, bisa menghubungi saya di nomor 0813 717-90331. Ini adalah nomor admin saya yang nantinya Bapak Ibu ketika serius dan sungguh-sungguh saya bisa siap membantu Bapak Ibu semuanya. Karena ini adalah program yang saya berikan untuk mensupport UMKM agar bisa melewati pandemi dengan riang gembira tanpa harus nangis sendu-sendu. Nah, sampailah kita di akhir sesi, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya juga boleh di nomor yang tadi. Saya ulangin lagi, 0813 717 90331. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang masih butuh ilmu tambahan, silahkan hadir di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang Q&A, question and answer. Ya, tanya jawab. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan ini mewakili bisnis Bapak Ibu semuanya. Yuk, jangan ketinggalan ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.